Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada materi minggu ke-8, yaitu external memory. Ada beberapa jenis tipe memori eksternal. Yang pertama adalah jenis magnetic disk atau piringan magnetis. Ada beberapa jenis juga untuk piringan magnetis, yaitu piringan yang bisa diambil atau yang tetap. Ada juga jenis magnetic disk dengan susunan RAID. Kemudian selain magnetic disk, sekarang juga ada jenis media penyimpanan lain, yaitu solid state disk, yaitu disk yang tidak ada piringannya. Kemudian yang kedua adalah jenis optikal atau optis. Ini adalah memori eksternal yang menggunakan media optis, di mana data disimpan dalam benda-benda optis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser. Kemudian jenis yang ketiga adalah magnetic tape atau pita magnetis. Pada magnetic disk, bentuk piringannya, bahan dasarnya adalah non-magnetis dan dilapisi dengan bahan-bahan yang magnetis atau bisa menyimpan medan magnet. Nah, bahan piringan non-magnetisnya ada bermacam-macam. Ada yang terbuat dari aluminium, aluminium alloy, dan juga ada yang terbuat dari kaca. Nah, untuk saat ini lebih cenderung ke kaca beberapa ya. Nah, dengan menggunakan bahan gelas ini, terjadi peningkatan pada keseragaman lapisan film magnetik untuk meningkatkan kehandalan disk. Kemudian adanya pengurangan yang signifikan pada kesalahan lapisan untuk mengurangi kesalahan baca tulis. Kemudian adanya kemampuan untuk lower fly height, di mana headnya bisa berada sangat dekat dengan piringannya. Kekakuannya lebih baik untuk mengurangi dinamika dari disk itu sendiri. Kemudian adanya kemampuan yang lebih baik untuk menyerap goncangan dan kerusakan. Karena goncangan ini adalah hal yang paling rawan pada magnetic disk. Nah, ini adalah layout umum pada magnetic disk. Mekanisme baca tulis pada magnetic disk ini melalui coil konduktif yang disebut sebagai head. Head ini akan membaca data yang ada di track. Head ini bisa berupa sebuah head yang bisa digunakan untuk baca tulis atau dua head terpisah yang masing-masing digunakan untuk membaca dan digunakan untuk menulis. Nah, ini adalah struktur head-nya, gambarannya. Selama proses baca tulis, head akan berada dalam kondisi diam, kemudian piringan yang berputar. Pada saat penulisan, arus listrik diberikan ke coil yang ada di head, kemudian coil ini akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet yang dihasilkan itu mengakibatkan track yang ada di bawahnya itu merekam jejak medan magnetnya. Jejak ini tergantung dari arah arus yang diberikan ke coil. Nah, medan magnet yang disimpan di track ini menentukan bit yang direkam, apakah bit 0 atau bit 1. Untuk membaca data yang ada di track, head yang berfungsi untuk membaca itu akan bergerak sedikit sehingga menghasilkan gaya magnet dan berubah menjadi arus listrik. Pada coil dengan head baca tulis yang terpisah, posisi masing-masing coil untuk baca dan untuk tulis itu berdekatan atau sangat berdekatan. Head ini adalah perangkat yang sangat kecil yang mampu membaca dari atau menulis ke sebagian piringan yang berputar di bawahnya. Pada piringan ini dibuat organisasi data dalam satu set cincin konsentris ya, yang disebut sebagai track. Pada sebuah piringan atau disk ini terdapat beberapa track yang jumlahnya sampai ribuan track dalam satu permukaan. Setiap track yang berdekatan itu akan dipisahkan oleh celah. Celah ini tidak ada datanya. Celah ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan karena adanya ketidaksengajaan head yang berada di posisi yang mungkin tidak terlalu pas di tracknya. Data yang dialirkan oleh head ini akan disimpan di dalam track di sebuah sektor atau di suatu sektor. Nah, dalam satu track itu umumnya ada ratusan sektor. Nah, sektor ini panjangnya ini bisa tetap atau bisa berubah-ubah. Pada sistem magnetic disk umumnya, ini sektor dengan panjang yang tetap ini digunakan dengan ukuran 512 byte untuk setiap sektornya. Ini adalah ukuran yang umum. Nah, setiap sektor ini dipisahkan oleh sebuah celah. Untuk ukuran blok data sendiri, ini minimal satu sektor. Satu blok data ini tergantung dari format file sistemnya, ini bisa lebih dari satu sektor. Ini adalah layout dari track dan sektor. Setiap sektor itu menyimpan ukuran bit yang sama, sehingga track pada lintasan paling dalam
itu memiliki kerapatan paling tinggi dibanding dengan track yang ada di posisi luarnya atau track paling luar. Nah, pada disk dengan layout seperti ini, di mana track yang paling dalam itu memiliki kerapatan bit paling tinggi, dan setiap track itu menyimpan jumlah bit yang sama, perputaran disk ini akan selalu tetap atau konstan. Layout seperti ini disebut sebagai constant angular velocity atau kecepatan sudut yang konstan. Sehingga kecepatan putarannya itu akan selalu sama untuk membaca data yang ada di track dalam, tengah, ataupun track terluar. Keuntungan layout CAV ini atau constant angular velocity ini adalah kecepatan perpindahan head antar track, di mana head dengan mudah berpindah dari track satu ke track lainnya di posisi sektor yang sama. Kerugian yang ada pada CFV ini adalah track yang paling panjang yang ada di luar itu hanya bisa menyimpan data dengan jumlah yang sama dengan track paling dalam. Karena jumlah data bitnya untuk setiap tracknya sama. Sehingga kapasitas maksimal pada disk dengan sistem CAV ini dibatasi oleh kepadatan rekaman maksimal yang dicapai oleh track paling dalam. Untuk meningkatkan kepadatan, sistem harddisk modern saat ini menggunakan teknik yang dikenal sebagai perekaman beberapa zona atau multiple zone recording, di mana permukaannya dibagi menjadi sejumlah zona konsentris. Nah, dalam satu zona, di sini misalnya zona paling luar yang berwarna hijau, terdapat beberapa track yang jumlah bit per tracknya konstan. Nanti di dalamnya ada zona lain lagi yang dalam satu zona bit per tracknya konstan lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Sehingga zona yang lebih luar dari pusat itu akan bisa menyimpan banyak bit dibanding dengan zona yang ada di dekat pusat. Nah, hal ini bisa meningkatkan kapasitas hard disk. Hanya saja kerja head-nya akan semakin lebih kompleks karena posisi sektor untuk setiap track itu bisa bermacam-macam. Nah, bagaimana head ini bisa mencari sektor yang dituju? Head dari magnetic disk ini harus bisa mengidentifikasi track dan sektor awal. Nah, saat kita memformat hard disk, ini sebenarnya pada hard disk itu akan ditambahkan informasi yang tidak digunakan oleh user. Informasi ini digunakan untuk menandai track dan sektor. Nah, pada gambar ini adalah contoh pemformatan disk yang setiap tracknya berisi 30 sektor, dimulai dari sektor 0 sampai sektor 29. Dengan panjang masing-masing adalah totalnya 600 byte untuk setiap sektornya. Dan setiap sektor ini bisa menyimpan data yang panjangnya 512 byte. Nah, data ini ditambahkan beberapa informasi yang berguna untuk pengontrolan disk. Kemudian selain data, ada juga ID field. Ini adalah tanda pengenal atau alamat yang digunakan untuk menemukan sektor tertentu. Sync byte ini adalah sebuah pola yang digunakan untuk membatasi awal dari field. Kemudian ada nomor lintasan atau nomor track yang mengidentifikasi ada di lintasan berapa. Kemudian ada nomor head yang mengidentifikasi sebuah head. Kemudian ada nomor sektor yang menandakan bahwa sektor ini ada di sektor berapa. Nah, antara ID field dan data field ini dipisahkan oleh sebuah celah yang panjangnya berbeda-beda. Celah pertama atau gap 1 ini panjangnya 17 byte, celah kedua 41 byte, dan celah ketiga panjangnya 20 byte. Nah, ada beberapa karakteristik pada magnetic disk. Ada yang head-nya tetap atau head berpindah-pindah. Kemudian ada yang disknya bisa diambil, maksudnya ya, atau tetap di sana. Kemudian ada yang satu sisi, ada yang dua sisi. Walaupun umumnya disknya bisa direkam di kedua sisinya. Kemudian ada yang platnya tunggal, ada yang platnya banyak. Kemudian ada yang mekanisme head-nya menempel, contoh pada floppy disk. Ini adalah magnetic disk yang head-nya menempel pada disk. Kemudian ada yang fixed gap, ada yang fixed gap ini adalah head-nya tetap tapi tidak menyentuh. Kemudian ada yang flying. Contohnya Winchester disk, di mana head-nya itu akan bergerak terus-menerus. Pada fixed head, ini head-nya tetap, biasanya ada satu head untuk melakukan baca tulis dalam satu track. Head ini dipasang pada lengan bergerigi dengan posisi yang menetap. Kemudian
Ada head yang bergerak, di mana ada sebuah head yang melakukan bisa tulis di tiap sisi, dan head ini dipasang pada sebuah lengan yang bergerak terus-menerus. Dari sisi portabilitas, ini ada magnetic disk yang disknya bisa diambil dari drive dan dapat diganti dengan disk yang lain. Umumnya adalah non-removable disk, di mana disknya terpasang secara permanen pada drive. Itulah kenapa hard disk itu namanya hard disk drive, karena disknya tidak bisa di-remove dari drive-nya. Kemudian pada jenis magnetic disk yang multiple plate atau ada beberapa piringan, ini umumnya satu head digunakan untuk membaca atau menulis pada satu sisi. Kemudian head ini tergabung dan sejajar. Track-nya juga sejajar pada setiap piringan-piringan yang membentuk silinder. Nah, datanya digariskan oleh silinder dan fungsinya untuk mengurangi pergerakan dari head. Jadi sebuah data ini bisa disimpan di beberapa piringan. Nah, ini contohnya. Gambarannya seperti ini. Jadi ini ada beberapa piringan, ini adalah head-nya. Jadi setiap ada data yang akan ditulis, data akan disimpan di seluruh plat secara terpisah. Sehingga saat dibaca, head ini tidak akan banyak bergerak. Karena data-datanya disimpan di posisi lintasan atau track dan sektor yang sama di beberapa piringan. Ini adalah gambaran track yang sama yang membentuk silinder di beberapa piringan. Salah satu contoh dari magnetic disk yang pertama adalah floppy disk. Ini adalah jenis magnetic disk yang cukup lama, yang sudah lama, ukurannya bermacam-macam, mulai dari 8 inch, 5/4, sampai terakhir 3,5 inch. Kapasitasnya sangat kecil, umumnya 1,44 MB. Ada juga yang berukuran 2,88 MB, cuma tidak sempat populer. Lambat, tapi universal ya, karena disknya bisa dilepas dalam bentuk floppy. Jadi dalam floppy disk atau dulu namanya disket itu terdapat piringan magnetis. Harganya mungkin kalau dulu boleh dibilang murah ya, tapi kalau kita hitung harga per byte itu ternyata cukup mahal. Dan untuk sekarang itu sudah sangat usang dan sudah tidak digunakan atau sudah jarang digunakan. Kemudian Winchester hard disk. Ini adalah nama asli dari hard disk drive yang sering kita gunakan. Dikembangkan oleh IBM di Winchester. Nah, dalam satu unit ini terdiri dari satu atau lebih disk. Di piringannya untuk sekarang itu lebih dari satu, jelas ya. Ada beberapa piringan. Head-nya bergerak pada permukaan cakram. Di waktu yang sama, piringannya juga ikut berputar. Ukuran head-nya sangat kecil untuk mengurangi celah, sifatnya cukup universal karena drive-nya bisa dipasang dan dilepas dengan mudah, relatif murah dibanding dengan floppy, dan lebih cepat dari external storage atau pita magnetis. Kapasitasnya saat ini semakin besar, ukurannya lebih dari 1 tera untuk saat ini. Ini adalah parameter hard disk drive. Ada beberapa contoh hard disk drive. Di sini adalah Seagate Enterprise, Barracuda XT, Seagate Cheetah yang digunakan pada NAS, kemudian Seagate Laptop HDD. Nah, ini contoh untuk ukuran yang berbeda-beda ya. Seek time-nya berbeda-beda untuk setiap jenis hard disk drive. Latensinya relatif sama. Nah, jumlah byte per sektornya ini juga relatif sama, yaitu 512, kecuali pada hard disk drive untuk laptop. Satu sektornya sampai 4096. Jumlah track untuk satu silindernya untuk yang Barracuda XT untuk desktop itu 10, yang untuk laptop 4. Kemudian cache-nya juga ternyata beda-beda ya. Jadi ini juga cukup penting, cache memori di setiap hard disk drive. Karena hard disk drive ini memiliki cakram yang berputar dengan kecepatan yang konstan atau relatif konstan, kemudian untuk membaca dan menulis, head ini harus bergerak agar berada di posisi track yang diinginkan. Dan kemudian si hard disk ini akan berputar untuk menuju ke awal sektor yang diinginkan pada sebuah track. Jadi pemilihan lintasan ini melibatkan pergerakan head dari satu lintasan atau track ke lintasan yang lain dan perputaran cakram. Kemudian setelah head ada di posisi track yang tepat, pengontrol di sini akan memutar cakram dan menunggu hingga sektor yang sesuai itu ada di posisi yang sejajar dengan head. Sehingga ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur performa dari hard disk.
Yang pertama adalah seek time. Nah, seek time ini diukur umumnya pada head yang bergerak, ya, seperti pada Winchester hard disk atau hard disk drive yang kita punya. Ya, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memposisikan head ke track yang tepat. Jadi lengannya akan bergerak, berapa lama waktu yang digunakan untuk head ini bergerak dari track yang sekarang ke track yang dituju. Ini adalah seek time. Kemudian rotational delay atau rotational latency. Nah, ini adalah waktu yang digunakan untuk mencari sektor yang tepat. Jadi setelah head itu ada di posisi lintasan yang tepat, cakramnya akan berputar menuju ke sektor yang sesuai di posisi head. Kemudian ada performa yang disebut sebagai access time atau waktu untuk mengakses. Ini adalah gabungan dari seek time dan rotational delay atau rotational latency. Jadi untuk bisa membaca data atau menulis data, ini dibutuhkan access time untuk setiap hard disk. Ya, ini yang membuat hard disk cukup lambat ya untuk melakukan baca atau tulis. Karena sebelum hard disk ini bisa membaca atau menulis data, ini dibutuhkan yang namanya access time. Itu pergerakan lengan head dan perputaran cakram menuju ke posisi yang tepat. Kemudian parameter yang keempat adalah transfer rate. Ini adalah operasi baca atau operasi tulis yang dilakukan saat sektor bergerak di bawah head. Jadi ini adalah waktu yang digunakan untuk menulis data atau membaca data saat head sudah di posisi yang tepat. Ini adalah grafik waktu pada disk ya atau disk I/O di mana saat hard disk sudah masuk seek time, sudah mulai pencarian dan kemudian ada rotational delay hingga hard disk itu membaca, hard disk ada dalam kondisi sibuk. Artinya kalau ada permintaan berikutnya saat disk sedang dalam kondisi mencari dan berputar hingga selesai mentransfer data, perintah yang diberikan itu harus menunggu proses ini selesai dulu, baru bisa dieksekusi.